فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 39. Qala Syekh As-Suraihi Al-Hamdani hafizahullah taala wal muradu bil kalim ka Muhammadin wa Ahmada. Yang dimaksudkan dengan kalim yaitu berubahnya akhir dari suatu kalimat, misalkan adalah apa? Yaitu Muhammad, Ahmad. Wal mudhari'il mujarrad, dan demikian pula fi'il mudhari' yang kosong dari tambahan-tambahan. Mimma yujibu, kosong dari sesuatu yang mewajibkan bina'ah, mewajibkan dia mabni. Dia kosong dari perkara yang menyebabkan dia mabni. Berarti apa? Mengalami i'rab juga. Bagian akhirnya akan mengalami perubahan. Ka yakhruju, ya yakhruju, ay yakhruja, lam yakhruj misalkan, ya berubah bagian akhirnya. Qauluhu liikhtilafil amamil, ucapan ru'a ini perubahan tadi disebabkan karena perbedaan amil-amil, faktor-faktor perubah itu, faktor yang bekerja. Ai hadza taghyir illatuhu ikhtilaful awamil. Perubahan tadi itu alasannya adalah karena perbedaan amil. Semula amil marfu, kemudian jadi amil rafa, kemudian jadi amil nasab misalkan. Ai ta'aqubuhu, berarti apa ini maktuf ke mana? Ay ta'aqubuha, yaitu berbolak-baliknya dia alal kalim, terhadap kalim tadi, silih berganti datang misalkan. Wahidan ba'da wahid, satu persatu. Semula rafa jadi nasab, semula nasab jadi jar misalkan, atau semula nasab jadi jazm misalkan. Wal awamil jam'u amil, iya jamak dari amil, faktor pekerja, faktor yang merubah. Wahuwa ma'aujaba kauna akhiril kalimah, yang namanya amil adalah sesuatu yang mewajibkan akhir dari suatu kalimah itu ala wajhin maksus, mengalami keadaan yang dikhususkan. Min rafa, misalkan apa? Berupa rafa, amil yang menyebabkan rafa. Amil rafa menyebabkan apa? Isim tadi jadi marfu misalkan. Au nasab, amil nasab menyebabkan isim tadi jadi mansub. Au ghairihima, atau yang selain itu, mungkin jar atau mungkin jazm. Ka jaa, nah sekarang misalkan jaa, ini contoh apa? Suatu amil. Jaa fi'lun madin al mujibu li raf'il fa'il, ini mewajibkan suatu fa'il itu marfu. Fi nahwi, dalam kalimat seperti apa? Jaa zaidun. Thayyib. Zaidun kita katakan apa? Marfu. Kenapa marfu? Ada amil. Amil apa? Jaa. Ada fi'il. Fi'il ini menyebabkan apa? Zaid posisinya sebagai fa'il, makanya dia marfu. Wal ba, sekarang contoh amil yang lain, amil jar, ba. Al mujibu li jarril isim, yaitu yang menyebabkan, yang mewajibkan isim itu jadi majrur ba'dah, isim yang datang setelahnya. Fi nahwi, di dalam kalimat seperti marartu bi zaidin, semula zaidun dimasuki bi jadi apa? Bi zaidin. Baik. Berarti i'rabnya apa? Dia majrur. Apa amilnya? Itu ba. Wa lam, contoh yang lain adalah huruf lam, yang yaitu apa? Yang menjazm. Al mujibu li jazmil fi'il, yang mewajibkan fi'il itu menjadi majzum. Ka jaa, ka apa itu? Al ba'i, kal ba'i, berarti yang terakhir apa? Ka lam. Al mujibi, berarti ya, al mujibi. Baik. Alladzi yalih, menyebabkan dijazmnya fi'il yang datang setelah dia. Ka contohnya apa? Lam yakhruj zaidun. Baik. Zaid tidak mau keluar misalkan, atau Zaid belum keluar. Yakhruj ini fi'lu amrin, fi'lun mudhari'un apa? Majzum. Dengan sebab apa? Adanya lam. Lam sebagai amil. Yakhruj sendiri sebagai apa? Sebagai amil dilihat dari Zaid, karena menyebabkan Zaid sebagai fa'il. Baik. Hakada. Baik.
Zaid sebagai fa'il sehingga dia marfu dan seterusnya. Wa qauluhu lafdhan au takdiron. Ucapan ru'a ini baik amalannya itu atau amilnya atau amalannya ya. Amalannya mungkin ya. Bukan ya, itu perubahan. Perubahannya itu secara terlafadzkan memang diucapkan atau takdiron diperkirakan ada, zahirnya tidak nampak namun ada. Ai anna taghyira nau'an, bahwasanya perubahan itu ada dua jenis. Lafzi boleh jadi berupa lafzi memang terucapkan, wa huwa ma zaharat alamatuh, yaitu suatu perubahan yang alamatnya nampak, tandanya itu nampak fi akhiril kalimah, di akhir kata, ka zuhurid dhammah masalan. Contohnya apa? Yaitu munculnya dhammah fi akhiri zaidin, akhiri zaidin. Jadi apa? Zaidun. Min nahwi contohnya jaa zaidun. Baik, ini terucapkan, kita mampu mengatakan apa? Zaidun didhammahkan. Ini berarti apa? Berarti taghyirnya itu lafzi, memang terlafadzkan. Wa taqdiri, adapun yang bersifat perkiraan, wa huwa ma lam tadhhar alamatuh, yaitu suatu perubahan yang alamatnya, yang tandanya itu tidak nampak fi akhiriha, di bagian akhirnya. Bal tunwa, tetapi diniatkan ada. Kaniyatiha fi akhiri kalimati Musa, seperti diniatkannya dia di akhir ucapan, di akhir kalimat apa? Musa. Musa ini belakangnya dhammah atau fathah atau kasrah, lihat amilnya apa. Masalan fi qaulina, dalam ucapan kita jaa Musa. Musa kita kata apa? Fa'ilun marfu, alamat rafa'nya apa? Dhammah tapi muqaddarah. Ini yang dikatakan takdiri, diperkirakan ada. Tidak terucapkan namun ada. Baik, sekarang kembali kepada matanya. Qala rahimahullah wa aqsamuhu arba'ah. Jenis-jenis dari i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazm. Iya. Ini insyaallah semuanya jelas ma'ruf. Sekarang falil asma'i min dzalik, maksudnya ada dzalnya ya. Min dzalik. Isim dari alamat bukan apa, dari jenis-jenis i'rab tadi isim memiliki apa? Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jasma fiha. Ini hampir sama dengan ucapan Ibnu Ajurrum ya. Baik. Jadi isim memiliki 3, yaitu rafa', nasab, khafd. Walil af'ali min dzalik, ya dzalik. Dan dari 4 jenis i'rab, fi'il memiliki berapa? 3 juga, ar-raf'u wan nasbu wal jazm wala khafdha fiha, tak ada khafd, tak ada jar. Sekarang syarahnya aqul wa aqsamuhu ay al-i'rab, aqsamul i'rab arba'atun, ada 4 bil ijma', dengan kesepakatan ahli nahwu. Yang pertama ay al-qismul awal ar-raf'u wa huwa taghayyurun mahsus, yaitu perubahan yang dikhususkan. Alamatuhu dhammah, alamatnya dhammah, ini alamat asalnya. Au manaba anha, atau yang mewakili dhammah. Wa dzalika berupa apa? Al-wawu. Wawu itu bila pada waktu apa? Jamak mudzakkar salim. Wal alif, alif bila pada isim musanna. Nanti insyaallah akan dibahas, cuma kita sekedar mengingat sekilas saja. Wa subutun nun. Subutun nun pada apa? Pada af'alul khamsah itu ya. Baik, ini untuk rafa'. Kemudian yang kedua an-nasab. Wa huwa taghayyurun mahsus. Ini juga perubahan yang dikhususkan. Dan tak perlu kita terjemahkan, kita akan susah. Rafa' kita artikan apa? Ketinggian atau mengangkat, malah susah, orang tak paham. Apa ini mengangkat? Nasab artinya haus. Enggak ada kesesuaian, nanti kita katakan ini i'rabnya haus, bukan. I'rabnya nasab gitu aja. Yaitu perubahan yang dikhususkan, alamatuhul fathah, alamat asalnya fathah. Au manaba anha, atau yang mewakili fathah. Wa dzalika, apa saja wakil fathah? Alamat percabangannya itu al-alif. Baik, alamat nasabnya adalah alif. Ini bila pada apa? Pada asmaul khamsah. Abaka, ra'aitu abaka itu. Wal kasrah, kasrah niabatan anil fathah. Ini pada apa? Jamak muannas salim. Baik, ra'aitu muslimatin misalkan. Wal ya, ya ini pada apa? Jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Wa hadfun nun,
dan dihapuskannya nun pada af'alul khamsah, amsilatul khamsah. Kemudian yang ketiga al-khafat, yaitu jar. Wa yuqalul jar, ya khafat ini pendapat Basriyun, kalau jar pendapat Kufiyun. Apa sebabnya? Tak tahu. Khafat artinya kerendahan, jar artinya apa? Pengheretan. Tapi kenapa dikasih nama itu? Entah. Kita ikuti aja istilah-istilah macam ini. Wa huwa taghayyurun makhsus, ini juga sama, yaitu perubahan yang dikhususkan. Alamatul kasrah, alamatnya kasrah ma'ruf. Billahi misalkan, au manaba anha, atau yang mewakili kasrah, wadzalika al-ya. Ini pada apa? Jamak mudzakkar salim dan apa itu? Isim musanna. Wal fathah niyabatan anil kasrah, fathah sebagai pengganti atau wakil dari kasrah pada apa ini? Sighah muntahal jumu', pada apa itu? Mamnu minas shorof, itu yang tidak boleh disoraf. Kemudian yang keempat, yang terakhir untuk yang terakhir berarti betul ya. Al-jazm wa huwa taghayyurun makhsus, sama, yaitu suatu perubahan yang dikhususkan. Alamatuhus sukun, alamatnya sukun. Lam yaktub, lam yalid wa lam yulad, ya ada sukun. Au manaba'an, atau yang mewakili dia, wadzalika al-hadf. Mungkin hadfun nun, yaitu apa? Pada af'alul khamsah, amsilatul khamsah, atau hadfu harfil illah. Kalau apa? Kalau fi'ilnya adalah, terakhirnya adalah berupa huruf illah, fi'il yang mu'talul akhir. Insya Allah ini semua mudah karena sudah pernah kita lewati. Wa hadhil alamat minha usulun wa minha furu'. Alamat-alamat tadi sebagiannya usul, yaitu alamat inti seperti yang tadi itu. Kalau rafa alamat intinya apa? Dhammah. Kalau nasab alamat intinya fathah. Kalau khafat alamat intinya apa? Kasrah. Kalau jazm alamat intinya sukun. Dan sebagiannya berupa furu', yaitu pengganti-pengganti seperti yang disebutkan di dalam syarat tadi itu. Wa likulli alamatin mawadhi'u khassatun biha. Setiap alamat itu memiliki tempat-tempat yang khusus untuk dia. Wa sayati bayanu hadza kullih. Dan akan datang penjelasan ini semua min kalami, dari ucapan Ar-Ru'aini. Wa bayanu dzalika alaihi insyaallah. Apa bedanya dengan yang tadi? Dan akan datang penjelasan tentang itu alaihi, kembali kemana ya? Kenapa alaihi? Mungkin apa? Yaitu akan datang penjelasannya dari ucapan si penulis, dan akan datang penjelasan saya terhadap ucapan si penulis. Syarah saya akan memberikan penjelasan juga insyaallah. Wa qauluhu falil asma. Kemudian ucapan Ru'aini, nama isim-isim itu memiliki apa? As-salimah minal bina. Isim-isim yang selamat dari bina, isim yang mu'rab, memang akan dia memiliki alamat i'rab yang 4. Jenis i'rab yang 3 ya, jenis i'rabnya 3. Wa qaluhu walil af'al ay al mudhari' minha, ya fi'il mudhari' saja yang mengalami i'rab. Hanya ada 3 i'rab untuk fi'il mudhari' juga. Summal madhi qad yakunu fi mahalli jazm. Kemudian kalau fi'il madhi boleh jadi dalam posisi jazm. Madhi dia tetap mabni, namun yang mengalami jazm apa? Mahalnya, tempatnya. Fi nahwi contohnya in jaa zaidun akramtuka. Gimana kita mengirab ini? Jangan takut i'rab. Kita apa? Perhatikan baik-baik. In harfu syartin wa jazmin. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Alamatnya apa? Amalannya apa? Tajzimu fi'laini. Menjazm 2 fi'il, yaitu apa? Fi'il syarat dan jawabus syarat. Sekarang jaa fi'lun madin. Fi'il madin selalu apa? Mabni. Mabniun alal fath, karena jaa belakangnya fathah. Tapi apa? Fi mahalli jazmin. Karena asalnya kan in masuk pada fi'il mudhari, yaitu in yaktub misalkan. In ya'ti zaidun akramtuka, in ya'ti. Baik, ya'ti majzum. Nah, kalau jaa kita tidak katakan majzum karena dia fi'il madhi. Tapi apa? Kita katakan dia fi'lun madhin mabniun alal fathah tapi fi mahalli jazmin. Jadi yang mengalami jazm itu tempatnya. Akramtuka, akram fi'lun apa? Madhin. Mabni ala apa? Mabniun ala sukun, bukan karena in. Tapi mabni ala sukun karena apa? Ya karena litisolihi bil dhamiri raf'in mutaharrik. Karena dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu tu.
Tapi kita katakan apa? Fi mahalli jazmin, karena sebagai apa? Jawabu asyarat. Tu sebagai fa'il, ka sebagai apa? Maf'ul bih. Kita habiskan sekalian ya, ini sekedar informasi. Tanbih, ada yang perlu diingat. Al-i'rab min al-awsafil lahiqati bil asma. I'rab itu termasuk sifat-sifat yang menyusuli isim-isim. Iya, asal dari isim memang apa? Mengalami i'rab, mu'rab. Summal af'al ba'da tarkib. Kemudian dia juga akan menyusuli fi'il-fi'il setelah adanya suatu penyusunan. La qablahu, bukan sebelumnya. Alal mukhtar, menurut pendapat yang terpilih, bahwasanya fi'il kalau tidak disambung apapun, asalnya dia tidak dikatakan mengalami i'rab. Memang ini khilaf dan tak perlu kita pening. Karena tujuan i'rab adalah tatkala masuk dalam suatu jumlah, suatu untaian kalimat. Adapun yang sebelum ada jumlah apapun, khilaf para ulama, apakah dia dikatakan mu'rab ataukah kita mengatakan mutawaqqaf alaih. Kita tidak memberikan keputusan, tak masalah, tak perlu kita pening dengan itu. Wa fil mas'alah salah satu aqwal. Dalam masalah ini ada 3 pendapat, tak perlu kita pening. Ini di luar pembahasan kita. Yang penting prakteknya. Raji' laha al-hama. Silakan merujuk tentang ini dalam al-hama. Dalilnya adalah paham al-hawami punya As-Suyuti. Wal ghairihi minal mutawwalat. Wal ghairahu minal mutawwalat. Dan kitab-kitab panjang yang lainnya. Ilahuna wallahu a'lam.